Oke, tepuk tangan buat Pak Teguh dulu sekali lagi. Oke, itu tadi ya kita sudah bernostalgia bagaimana kita mendalami masuk alam sejarah Kebumen sebelum kolonial bahkan ya Pak. Sebelum kolonialisme, sebelum Kebumen menjadi kabupaten. Kita mengenal istilah Wetan Kali dan Kulon Kali. Tidak hanya menjadi batas lokal ataupun batas wilayah, tapi yang mana di situ terdapat sebuah track record cerita sejarah bagaimana dinamika politik yang mengakibatkan Karanganyar bergabung dengan Kebumen. Kurasa tracking pointnya bagaimana kemudian kita mendengarkan sejarah tidak sebatas sesuatu yang doktrinal ataupun yang perlu diamini, tapi perlu dipertanyakan dan perlu selalu untuk digali. Maka silahkan untuk sahabat-sahabat semua, teman-teman, untuk berdialektika supaya suluk dialektis ini sah sebagai ruang pengetahuan yang dialogis itu. Monggo kepada teman-teman untuk bertanya, silahkan angkat tangan dan perkenalan mungkin. Monggo, saya persilahkan. Yo. Oke, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman PMI yang sudah melaksanakan suluk dialektis. Kemudian yang kedua juga narasumber yang luar biasa dari Pak Teguh Hindarto. Terima kasih ilmunya Pak Teguh. Yang ketiga, nitip salam teman saya Pak Teguh, Pastata dari Karangdubur, katanya teman jenengan. Siap. Yang selanjutnya, saya ingin tanya terkait dengan perkenalan dulu. Oh, tak kira udah kenal. Saya Bayu Prakoso dari Alian. Mewakili teman-teman dari Panjer juga, Panjer School. Tadi saya bilang Panjer itu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Itu jadi wisata bagi kami Pak. Sebuah kebanggaan. Kemudian pertanyaannya Pak, jadi terkait dengan tadi saya baca di peta, kemudian beberapa literatur, saya menemukan kata Remo. Kemudian saya membaca juga Romo, ada juga Roma. Itu apakah beda penyebutan, apakah seiring berjalannya waktu kemudian nama itu berubah atau memang beda lokasinya? Karena beberapa literatur saya baca sedikit itu ada perbedaan. Yang kedua terkait dengan Somalangu, jadi sejauh peta yang saya lihat itu saya nggak pernah, mohon maaf ini ya, yang alumni Al-Falatal Kafi bukan menyindir, saya nggak pernah baca tentang foto atau dokumentasi tentang Somalangu ataupun Sumberadi. Padahal di situ disebutkan bahwa Somalangu ada sejak 500 berapa? Tahunan, menjadi salah satu pondok tertua di Asia Tenggara, klaimnya seperti itu. Tapi kan kita lihat bahwa ketika tahun sekitar 1677 kurang lebih ketika Amangkurat Agung lewat katanya ya, ini katanya ke pesisir selatan Kebumen bertemu dengan Klopaking itu kenapa nggak mampir ke Somalangu ketika memang di situ sudah ada pondok tertua atau terbesar, harusnya itu mampir di situ. Bukan malah mampirnya di Kalibarak atau mana saya kurang tahu, di selatan lah, di selatan. Itu apakah, mohon maaf ini Pak, apakah itu proses itu bisa dibenarkan ataukah memang Ngapura itu pengklaman saja atau kurang valid atau apa? Monggo nanti bisa dijelaskan secara ilmiah dari Pak Teguh. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. 3 pertanyaan dulu kita untuk sesi pertama. Oke, ada lagi mungkin? Pertanyakan. Ada yang lain? 3 penanya dulu aja ya. Oh, ini siapa dulu? Bung Indi dulu. Oke. Seno. Sini. Maju sini, Sen. Sini. Sini aja. Tes. Ya, saya mau tanya Pak, perkenalkan dulu ya. Nama Seno dari sini aja Pak. Nah, Sini. iya. Ada 2 pertanyaan dari saya. Pertama, itu terkait kemarin ada beberapa buku yang beredar ya. Itu membahas tentang sejarahnya Prapabowo gitu kan. Nah, dengan bapaknya siapa itu? Bapaknya siapa? Sumitro. Ya, mengangkat maksudnya di situ narasi yang dibikin seperti darahnya Pak Sumitro ini mengalir di Pak Prabowo gitu.
secara nilai ya berarti di situ. Nah, atau genetik saya juga kurang paham. Yang ditanyakan itu apakah ini emang klaim agar menguatkan bahwasanya Pak Prabowo ini mengandung darah dari Kebumen dan membuat citranya lebih baik atau gimana Pak? Nah itu dengan menggunakan sejarah. Berarti maksudnya sejarahnya ini murni atau tidak? Nah yang kedua ini saya hanya ingin menanyakan dari pemaparan tersebut, saya penasaran sebenarnya nilai yang kedua, nilai yang hari ini agak terkikis dalam generasi sekarang dari zaman Hindia Belanda dulu, itu nilai apa di masyarakat kita sih Pak yang terkikis gitu? Itu aja sih Pak. Oke, satu penanya lagi. Kita udah ngantongin 2 penanya. Satu lagi untuk menerusin. Oke, Bung Heri. Iya, anteknya Pak Prabowo. Iya, terima kasih. Perkenalkan, ya nama Hari dari Panjer School, sahabatnya Mas Bayu. Terkait pertanyaan tadi, mungkin yang pertama menyinggung terkait simpang siur sejarah Kebumen. Tadi dijelaskan di slide mungkin beberapa sejarah Kebumen sebenarnya itu hanya dari tahun 1800-an. Tapi yang terjadi di Kabupaten Kebumen yang setiap tahun diperingati itu kan sudah 300 lebih. Nah, itu titik simpang siurnya sebenarnya di mana mau nanti dijelaskan terkait perbedaan persepsinya. Dan yang kedua terkait pentingnya sejarah. Tadi mungkin Pak Teguh sempat bertanya kepada audiens ya, apa pentingnya sejarah? Nah, yang kedua ini kami mungkin sebagai orang Kebumen asli bahkan ya merasa tercerabut karena ketidakpahaman terhadap sejarah. Nah, oleh karena itu maka terkait sejarah Kebumen ini yang berdasarkan fakta yang sudah ada dan hasil penelitian yang memang sudah valid atau saintifik, mungkin lebih bagusnya didoktrinkan atau diajarkan di pendidikan dasar supaya anak-anak Kebumen itu tahu bahwa Kebumen itu bukan ujuk-ujuk ada atau bukan kabupaten yang bentukan mohon maaf kolonial, tapi memang punya sejarah yang besar dan akan memunculkan kebanggaan. Dan lebih lanjut agar orang-orang Kebumen juga paham akan kultur asli Kebumen itu sendiri. Juga terkait pemangku kepentingan agar dalam membuat kebijakan juga tidak tercerabut dari akar. Dan keberlanjutannya atau sustainability-nya juga bisa berlangsung. Mungkin itu 2 pertanyaan, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Ya, terkait sejarah, pentingnya sejarah untuk diajarkan. Cek. Oke, kita sudah ada 3 penanya Pak. Yang pertama itu dari Mas Bayu ya, yang dari Alian yang sering kena banjir. Kayak dia mempertanyakan di pemaparan tadi ada istilah ataupun term yang dijumpai beliau itu ada kata Romo, Remo dan juga Roma. Itu apa artinya? Kemudian yang kedua beliau menceritakan tadi ngomong kayak Somalangu sebagai salah satu daerah yang mengklaim dirinya sebagai tertua di daerah Kebumen. Kenapa kevalidan data itu Pak? Apakah memang betul atau enggak? Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mas Eno itu bertanya tentang sejarah Prabowo yang kemarin sempat ramai ya di Kebumen. Bapaknya Pak Prabowo katanya orang Kebumen, apakah itu merupakan intrik politik saja atau punya maksud yang lain gitu. Yang kedua itu nilai yang terkikis di pribumi ketika di zaman Belanda dengan hari ini itu ada apa Pak? Dan pertanyaan ketiga dari Bung Hari bertanya tentang apa kemudian Kalimatul Syawal ataupun tracking pointnya, kenapa Kebumen itu ulang tahun ke-300-an itu? Kevalidan data itu secara saintis dan secara ilmiah. Dan kedua itu ngomong ke pendidikan sejarah untuk dimasukkan di sekolah itu. Oke, terima kasih. Itu Pak mungkin Pak, sejarah lokal. Oke, langsung ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya bagus dan agak provokatif ini ya.
Ya berat ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab semampu saya. Kan ya, sejarawan itu bukan orang yang paling tahu loh ya. Jadi dia hanya tahu sejauh yang dia tahu lah ya. Artinya dokumen-dokumen yang dia bisa sentuh, jamah analisis ya itulah pengetahuan dia. Jadi dia nggak punya pengetahuan yang maha tahu lah tentang masa lalu. Dan sejarah itu juga selalu bersifat masa kini, bukan hanya soal masa lalu loh ya. Tapi artinya dia bisa ketika ketemu data-data baru dia bisa diperbaiki argumen-argumen itu ya. Jadi saya juga tidak pernah memutlakkan penelitian saya bahwa itu sudah valid, bisa saja ketika terjadi penemuan-penemuan baru dia akan berkembang lagi. Oke, masalah pertanyaannya Mas Bayu ya. Tadi yang pertama soal apa tuh Roma, Remo apa Romo gitu ya. Jadi gini. Kalau kita melihat peta Belanda dan berita-berita di kolonial juga kadang-kadang nggak konsisten ngejanya. Kadang Romo, kadang Roma, kadang Remo. Tapi kalau saya mengikuti salah satu ulasan dari siapa ya, saya lupa namanya, itu dia dari bahasa Jawa, Remo. Remo itu artinya ngegem gitu ya. Jadi ini adalah wilayah yang milik Kasunanan gitu ya. Jadi ini adalah digegem gitu ya, dipegang gitu. Nah, jadi Remo sebetulnya, ngermo. Nah, cuma nanti berkembang menjadi Roma, Romo nulisnya ya. Karena Belanda juga kan kadang-kadang suka salah dengar, salah nulis ya. Kayak gini lah ya, kata masjid itu kalau di koran Belanda nggak pernah ditulis masjid. Dia akan ditulis misigit. Misigit itu. Kadang misikit ya, misikit. Jadi nggak masjid, misigit sama misikit. Karena saking seringnya saya membaca misalnya koran Belanda, masjid disebutnya misikit, misigit. Gitu. Jadi ini bisa jadi karena itu contoh kasus ya. Jadi bisa jadi itu juga mereka salah mengeja, salah mendengar, salah mengeja. Jadi harusnya Remo jadi Roma atau Romo. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah Somalangu ya. Ya ini yang harus menjelaskan dari beliau dong. Saya nggak bisa menghakimi ya. Tapi begini. Tadi saya cari-cari nih, tadi saya buka-buka, saya pernah jelasin soalnya memberi keterangan dari dokumen kolonial dari tahun 1700 memang sudah ada Samalangu gitu loh, tapi 1700 loh ya, di atasnya nggak tahu gitu loh ya. Dari tahun 1700 itu kalau nggak salah ketika Pangeran Puger itu ke wilayah-wilayah sini dulu Bagelen, dia sempat ke Somalangu gitu loh, sempat ke Somalangu. Nanti deh kalau ini ada forumnya saya kasih tulisan saya penjelasan kok itu. Jadi saya mengutip dari sumber kolonial tahun 1901 di mana diceritakan setting sosial 1700-an tadi Somalangu disebut gitu loh. Jadi beliau ke Somalangu, hanya disebut gitu. Dalam kurung pesantren atau apa gitu ya. Jadi hanya ditulis gitu. Tapi apakah ada sebelum tahun 1700 ya saya nggak tahu. Ya saya juga pengen tahu gitu. Jadi kan harus yang lebih punya yang harus menjelaskan gitu ya. Termasuk prasasti juga yang nggak apa-apa. Itu kan masih terbuka untuk ditinjau. Ya, jadi kalau masalah itu ada beliau-beliau yang harus mungkin ditanyain ya terkait itu. Karena pengetahuan saya juga terbatas untuk masalah itu, tapi saya sudah bisa katakan tadi tahun 1700 nama Somalangu sudah disebut di era itu. Gitu ya. Berarti kan ya cukup tua memang gitu ya. Gitu Mas Bayu. Iya. Terus tadi penanya kedua Mas siapa tadi ya yang datang ke depan saya tadi ya? Mas Seno ya. Mas Seno tadi menanyakan masalah ya Mas, apa tuh? Oh iya. Jadi gimana ya? Jadi gini, kalau kalian browsing di internet nih ya, coba klik deh Pak siapa tuh bapaknya Pak Prabowo itu Pak Sumitro ya. Pak Sumitro kelahiran mana? Coba kalian browsing dulu, dicek dulu, dites dulu, browsing. Sumitro kelahiran mana? Misalkan, udah? Gombong, oke, Gombong satu. Terus ada lagi? Ada yang lagi? Enggak ada yang nulis gitu. Gombong ya. Terus ada lagi yang nulis? Selain itu? Ada juga Karanganyar loh. Nulis Karanganyar. Nah, jadi di manakah Pak Sumitro itu lahir? Bapaknya Pak Prabowo. Ini menurut kacamata saya loh sebagai peneliti sejarah ya. Jadi memang lahirnya beliau di Kebumen. Ya. Tapi begini maksud saya. Jadi saya punya tesisnya Pak Sumitro dalam bahasa Belanda gitu ya. Jadi itu ada keterangan di bawahnya Gebore te Kebumen. Gebore itu artinya lahir ya. Bahasa Belanda ya. Gebore nulisnya Geboren, bacanya Gebore. Gebore te Kebumen. Jadi beliau memang lahir di Kebumen
gitu loh. Itu di tesis beliau ya, doktoral ya di Rotterdam. Nah dalam buku yang diterbitin saya pikir malah nggak dikutip gitu ya, karena sumber saya langka ya, jadi saya punya, tapi saya nggak, tapi betul di Kebumen, kok beliau di Kebumen. Terus yang kedua, saya punya daftar siswa di Rotterdam itu, nama universitasnya saya lupa ya, ditulis di dalam list daftar nama itu Pak Sumitro tuh memang geboren te Kebumen ya tahun 1917 ada memang. Nah dari situ apa sih yang bisa kita simpulkan? Ya emang beliau lahirnya di Kebumen gitu loh. Nah cuma di mananya saya nggak tahu gitu ya. Jadi cuma tahunya di Kebumen gitu loh. Jadi ada yang lebih tahu ya monggo ya. Saya nggak tahu gitu loh. Karena saya nggak maha tahu. Nah terus gini problemnya itu ini direkam ya. Aduh ya. Soalnya dia udah ngomong dikantongi. Ngeri nih bahasanya nih Pak. Aduh, ini saya paling alergi nih dengan kata-kata dikantongi. Iya, jangan. Iya. Apa ya tadi? Ya. Apa sih tadi saya lupa ya jadi ngomong. Terlalu banyak mendistraksi lah ini leluconnya. Jadi gini, beliau itu memang lahir di Kebumen. Jadi memang yang ngomong di Gombong salah itu. Ya, betul di Kebumen. Ya, saya punya data yang belum saya ungkap aja ke publik ya. Jadi paling saya buat story lah. Di story itu saya biasanya kan story saya itu isinya memang isinya berusaha saya kasih edukasi lah. Jadi kalimat-kalimat apa gitu. Jadi bisa diakses belajar sejarah nggak harus di ruang kelas lah ya. Lewat story saya gitu ya. Jadi ada itu ya. Ya kalau nggak yang mau beli buku ya nonton story saya aja lah. Paling nanti ada sejarah gitu tentang kota-kota ya. Nah jadi beliau itu memang lahir di Kebumen. Nah ada buku langka nih yang susah dicari nih ya. Yang di situ juga nggak ditulisin ya di dalam buku itu ya. Nah, saya punya ya. Jadi namanya adalah Orang Terkemuka di Jawa. Orang Indonesia Terkemuka di Jawa. Jadi ini terbitan tahun 1942 oleh Gun Sein Kanbu. Jadi zaman Jepang nih ya. Susah bukunya dicari nih ya. Di situ saya punya data bahwa bapaknya Pak Mitro itu kan namanya Joyo Hadikusumo ya. Joyo Hadikusumo kan namanya diabadikan jadi nama apa? Ya Margono, Pak Margono ya. Beliau itu adalah pegawai Volkskredietwese atau pegawai perkreditan rakyat. Nah di dalam buku itu dikatakan bahwa itu pakai tahun Jepang loh ya, 2000 berapa gitu ya. Tapi kalau dikonversikan begini, Pak Margono itu pernah di Kebumen tahun 1914 sampai 1918. Pak Margono. Dia sebagai pegawai Volkskredietwese, perkreditan rakyat. Jadi harusnya perumahannya tahulah di mana ya. Kalau yang namanya pegawai perkreditan rakyat ya kan, pasti rumahnya mungkin nggak di pabrik lah ya. Saya nggak tahu lah di mana. Pokoknya pasti bukan di kawasan kompleks pabrik lah ya. Tapi di tempat lain yang saya nggak tahu ya. Terus terang saya nggak tahu. Tapi beliau itu pekerjaannya sebagai pegawai perkreditan rakyat dari tahun 1914 sampai 1918 di Kebumen. Nah terus dikatakan di situ beliau nanti tahun 1918 itu ke Madiun gitu ya, ke Madiun. Berarti nyaris dia nggak lama lah di Kebumen itu. Nah Pak Mitro putranya Pak Margono lahir tahun 1917. Logikanya kalau laporan Gun Sein Kanbu ini benar deh ya, berarti logikanya begini, Pak Mitro yang lahir tahun 1917, bapaknya 1918 sudah di Madiun, berarti Pak Mitro kan nggak sempat gede di sini ya, hanya lahir di sini gitu ya kan. Dia nggak sempat ngenyam sekolahan di sini ya, tingkat dasar pun kayaknya enggak gitu ya. Jadi dia udah langsung pergi keluar. Jadi beliau hanya lahir di Kebumen. Itu kalau informasi terbitan tahun 42 Gun Sein Kanbu itu benar gitu ya. Saya yakin mungkin benar ya. Jadi perlu diuji lagi. Jadi pokoknya kalau penelitian sejarah itu jangan kemampang dan ojo ngeke mongso. Jadi saya bisa menyimpan data bertahun-tahun gara-gara saya belum yakin bahwa ini harus saya tulisin gitu ya. Jadi saya nggak yakin gitu. Saya harus butuh konfirmasi dari beberapa dokumen misalkan, baru saya nanti nulis gitu ya. Jadi kadang saya simpen gitu ya. Saya simpen bertahun-tahun, ada yang belum saya publish karena saya nggak yakin ini harus dipublish gitu ya. Walaupun publishannya nggak akan dapat reward apa-apa. Saya kan kalau blog saya itu nggak ada iklan kok. Jadi ya nulis juga nggak dapat duit saya juga. Tapi ya kalau buat saya kan masyarakat jangan sampai tidak teredukasi dengan tulisan saya gitu ya. Kan tanggung jawabnya juga besar gitu ya. Jadi istilah nanti malah saya dianggap menyesatkan data gitu kan bahaya gitu ya. Penyelenggaraan sejarah gitu ya. Jadi itu.
Jadi kalau soal lahir, Mas tadi yang tanya ya Pak Sumitro, bapaknya Pak Prabowo, memang betul di Kebumen. Ya, cuma lokasinya di mana saya tidak tahu. Kalau bapaknya Pak Sumitro yaitu Pak Margono, pegawai Volk Kreditwese atau perkreditan rakyat, ya harusnya di perumahan yang terkait dengan perkreditan rakyat. Nah, kalaupun tadi disebut-sebut Maxoli, setahu saya Maxoli itu kan sebelum Maxoli itu kan Insulinde ya. Insulinde dari tahun 1915 sampai 1924 nih ya. Nanti 1924 menjadi Maxoli ini ya. Sebelum nanti Indonesia merdeka jadi Nabatiasa kan ya. Nah, berarti di tahun 1917 namanya masih Insulinde di situ itu. Berarti kan kompleks pabrik minyak gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau memang ada yang mengklaim di situ ya monggo ya bisa dibuktikan gitu dengan data gitu ya. Dengan data. Ya kebetulan saya waktu bedah buku itu hadir. Saya memberikan perspektif lah ya. Ada kok di YouTube-nya nanti. Cuma suara saya jadi kecil di situ ya. Mungkin karena ya, teknis toh kan karena mungkin jauh saya megangnya kan nggak tahu ya. Jadi, karena jauh ya. Jadi suaranya kecil. Gitu sih Mas. Jadi jawaban saya beliau memang lahir di Kebumen. Cuma tidak lama kemudian bapaknya pindah ke Madiun. Gitu sih Mas ya. Terus pertanyaan keduanya tadi apa Mas? Mas. Yang hilang dari pribumi. Wah itu susah banget ya itu ya. Jadi sangat susah ya untuk menjawab masalah itu ya. Yang jelas perubahan sosial itu pasti ada lah ya. Perubahan sosial itu pasti ada. Yang terpotret memang istilahnya yang saya tulis itu memang bukan nilai-nilai tapi peristiwa-peristiwa. Tapi kalau soal nilai-nilai memang butuh riset yang lebih mendalam lah. Tapi yang jelas misalkan begini ya, kalau dulu itu Bupati Arung Binang 7 itu bukan hanya sebagai pemimpin pemimpin administrasi pemerintahan, tapi beliau itu sangat disayangi oleh masyarakat Kebumen pada waktu itu. Karena apa? Masyarakat Kebumen pada waktu itu sangat menghormati beliau karena mengerti tentang misalkan kalau orang Jawa itu apa ya, hari baik dan sebagainya, mau ke sawah atau apa, beliau itu sering ditanyain gitu. Jadi sering datang ke kabupaten hanya untuk nanya itu ya, hari baik dan sebagainya gitu. Jadi di situ kan berarti ada sebuah nilai tentang penghormatan masyarakat kepada pemimpin begitu ya. Wong era kolonial sih ya, kalau sekarang diprotes ya, pemimpin nggak betul diprotes. Ya. Ya, apakah itu sebuah penggerusan atau enggak saya nggak tahu lah ya. Pokoknya itu yang jelas agak susah kalau memotret masalah itu ya. Jadi harus butuh riset yang mendalam ya masalah seperti itu. Begitu Mas Eno ya, mudah-mudahan jawaban saya agak memuaskan ya Mas Eno ya. Minimal yang pertanyaan pertama lah ya udah menjawab. Terus pertanyaan terakhir tadi dari Mas siapa ya? Iya, Mas Hari. Oh iya, nggih. Masalah hari jadi ya. Oke, masalah hari jadi gini Mas. Saya dulu nggak ikutan sih ya di FGD-nya ya, jadi saya nggak bertanggung jawab, saya nggak tahu, saya bebas. Tapi mungkin begini logikanya, ya saya cuma meraba-raba aja. Kalau nggak salah kan 300 sekian tuh meletakkan tarikhnya di 1628 ya. Nah, kan kita harus tahu lah 1628, 1629 itu adalah tahun penting peristiwa Sultan Agung menyerbu Batavia atau Batavia ya. Jadi tahun 1628, 1629 Sultan Agung itu dulu menggempur Batavia. Konsepnya dulu sebenarnya bukan soal mengusir penjajah sih ya, tapi karena ini nggak mau diajak kerjasama untuk menggempur Banten gitu ya kan. Wah ini malah gempur wae gitu ya kan, dengan kekuatan penuh gitu ya. Nyatanya angel ya, jadi karena banyak persenjataannya gitu kan. Tapi pasukan Panjer dulu terlibat membantu. Nah peristiwa 1628 itu dijadikan momentum sebagai hari jadi Mas. Makanya kalau dihitung 2025 dikurangi 1628 akan ketemunya 300-an sekian. Nah tapi kan itu kalau menurut saya itu kan peristiwa penyerbuan, bukan hari jadi. Namanya juga belum Kebumen, masih Panjer gitu ya. Jadi Kebumen memang lama, punya akar historis yang panjang di era Panjer. Tapi kalau nama Kebumen sebagai administrasi baru, itu baru muncul memang pasca Perang Jawa.
Kalau ini emang dipilih ya pasti mungkin banyak yang nggak setuju karena wah ini kan bentukan Belanda gitu ya, ini kan tahun yang ditetapkan oleh Belanda menjadi kabupaten, ya nggak mau lah, ya monggo terserah. Tapi kalau saya melihat dari perspektif sejarah ya memang munculnya barengan kabeh. Purworejo dulu mengganti Brengkelan 1830, Kutoarjo mengganti Semawung 1830, terus Kebumen mengganti Panjer 1830, Karanganyar mengganti Roma Jatinegara. Kan faktanya begitu gitu loh ya. Jadi kalau dilihat dari kronologi itu ya memang kita baru muncul 1830 sebagai administrasi pemerintahan baru. Yang menarik Mas, kalau jenengan ke Kebejen, makam Kebejen ya, sudah tahu ya makam Kebejen, tempat Arung Binang 1 sampai Arung Binang 8 dimakamkan ya di Kutawinangun ya. Di makam Arung Binang 1 itu ada bekas apa tuh? Kalau di pendopo itu namanya apa ya? Kalau ke pendopo orang Jawa itu yang dhuwur apa jenenge ya, Mas? Duh. Jadi istilahnya yang di atas itu iya ada ukiran, dulu bekas ditaruh di atas itu ya. Nah, itu dalam bahasa Jawa itu. Kalau nggak salah koyo hobah swaraning wong kalau dilatinkan gitu ya. Itu tuh bahasa Jawa kuno. Itu kalau dikonversi 1835 gitu loh. Ada di blog saya kok itu. Nah, artinya pembangunan kota ini ya sekitar tahun itu gitu disebut. Dan saya sudah sedang melacak ini ya. Pernah ada satu penulis dia membuat diktat gitu ya. Bahwa di Masjid Agung Kebumen dulu ada prasasti. Nah, prasasti itu entah kemana. Itu udah kayak 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jawa, sama bahasa Latin kalau nggak salah. Itu fotokopian sih. Yang menceritakan bahwa masjid ini, Serambi Masjid ini dibangun tahun 1849. Ya artinya nggak jauh-jauh lah dengan pembangunan kabupaten gitu ya. Nah jadi Kebumen sendiri sebagai sebuah administrasi baru memang suka nggak suka memang baru muncul 1830 gitu loh. Tapi kalau sebelum itu namanya Panjer gitu ya, Panjer. Itu seperti itu Mas. Jadi kenapa kok sampai 300-an ya karena menisbatkan tahun 1628 sebagai hari jadi. Dan itu diperdakan ya. Walaupun itu juga terbuka untuk ditinjau ulang kalau ada peninjauan ulang. Ya kalau nggak ada ya itu hari jadi menurut perda begitu ya. Kan ada sejarah menurut apa tuh sejarawan, menurut masyarakat ya, menurut penguasa kan bisa aja beda-beda. Gitu Mas ya. Terus yang keduanya dari pertanyaan jenengan tadi masalah muatan lokal ya. Ya memang saya juga pengennya begitu ya, tapi itu tergantung para pemangku kepentingan terkait. Jadi harusnya itu para mungkin MGMP lah namanya ya. MGMP itu singkatan dari apa ya? Bisa memasukkan materi-materi sejarah kota kita itu dalam mata pelajarannya. Saya sendiri itu kan selain di tim ahli cagar budaya, saya juga memiliki apa tuh namanya? Saya membuka namanya itu historical study trip ya. Saya punya badan usaha namanya historical study trip wisata sejarah kota ini. Jadi saya tahun 2021 sampai hari ini bikin study trip setahun bisa 2 atau 3 kali. Sudah 13 sesi kita nih. Jadi misalkan kayak terakhir kemarin tentang Soka, nanti bayar 100 itu nanti saya ceritain keliling kemana-mana, terus nanti ditutup dengan makan siang. Jadi sejarah di kota kita, bangunan-bangunan lawas di kota kita gitu. Di apa? Nanti ada akun IG-nya namanya historical study trip lah, itu kegiatan kita. Nah jadi artinya hal-hal yang gap tidak ada di kelas, ya itulah diceritakan lewat study trip itu. Nah ya diharapkan nanti ada mulok lah yang menceritakan tentang sejarah kota kita Mas. Ya. Mungkin Mas yang punya jaringan yang bisa sampai menembus ke level-level pendidikan di kota ini, itu saya berharap banget gitu ya. Ya belum lama ini saya mengisi diundang oleh MGMP provinsi itu menerangkan tentang sejarah Kebumen juga di era kolonial gitu ya. Tapi sayang nggak ada live streamingnya ya, jadi nggak bisa diakses di YouTube. Tapi saya sudah sampaikan itu kemarin, ada 100-an lah yang hadir itu. Jadi beberapa guru ya juga tertarik lah dengan materi-materi itu. Gitu Mas siapa tadi namanya? Mas Hari ya, oke, Mas Hari, turun. Mudah-mudahan menjawab. Monggo, tesih wonten apa Mas Akap? Oke, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Atau kita cukupkan obrolan sejarahnya? Ada yang lain? Atau kita selesaikan? Satu penanya, penutup? Ada?
Iya ini, Sohibul Hajat. Sohibul Wilayah bertanya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengulas isu yang kemudian hari ini itu lagi berkembang ya Pak, bahwa dari Kementerian Budaya itu katanya mau menulis ulang sejarah itu ya, bahkan menghilangkan prasejarah mungkin ya, menjadi sejarah itu. Pertanyaan saya itu terlepas bahwa ya entah ada unsur kepentingan apa di belakang dan sebagainya, titik poin saya seberapa pengaruh ketika sejarah itu berubah terhadap realitas ya katakanlah negara atau mungkin realitas negara-negara terjajah mungkin, karena argumentasi katakanlah dari sang perubah sejarah itu katanya bahwa sejarah kita itu dari dulu diambil dari penulisan para pemenang, dalam hal ini mungkin katakanlah Belanda lah dan sebagainya itu. Yang kemudian itu menjadi landasan pemikiran, landasan fundamental untuk melakukan perubahan sejarah. Jadi pertanyaan saya adalah seberapa pengaruh saja nih mungkin muatan sejarah dengan nalar inlander kah atau kemajuan negara kah dan sebagainya. Itu mungkin Pak, terima kasih. Iya, saya kan nggak tahu persis ya yang terjadi di Jakarta lah ya, kan kita juga hanya memantau dari kejauhan lah. Yang jelas terjadi pro kontra ketika akan ada penulisan ulang sejarah Indonesia gitu ya. Dari pihak yang kontra kan artinya bahwa ternyata ada beberapa hal kok yang nggak masuk di dalam drafting itu gitu loh. Jadi misalkan peristiwa Mei 98 misalkan, ya saya nggak tahu persis, tapi ada yang ulas begitu katanya. Nah, berarti kan ini nanti ada hal-hal yang kok nggak diceritakan begitu kan. Jadi beberapa sejarawan juga menolak bahwa seharusnya tidak usah perlu ada sejarah resmi versi pemerintah ya, cukup sejarah yang selama ini yang sudah kita pegang, apalagi sudah ada sejarah nasional Indonesia kan ada berapa jilid itu ya. Walaupun itu juga dikritik dulu ya, masih ada yang kurang gitu. Jadi kurang apa? Kalau dikatakan terlalu berbau Belanda, loh sudah ada sejarah nasional Indonesia, itu kan sudah diperbaiki gitu. Jadi mau memperbaiki yang mana lagi gitu ya. Nah, jadi saya sendiri memang tidak paham betul sebenarnya apa yang terjadi, tetapi saya hanya memantau dari jauh bahwa mereka punya alasan, salah satunya tadi bahwa masih terlalu Belanda sentris misalkan. Kalau masih Belanda sentris, kok baru sekarang sih diulasnya? Padahal sudah ada sejarah nasional Indonesia berapa jilid tuh, kalau nggak salah 6 jilid lah ya. Apakah itu juga masih Belanda sentris gitu kan? Itu seperti itu. Jadi saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan atau sikap yang tegas terkait ini ya. Kalau saya sih selama ada versi sejarah resmi ya memang dikhawatirkan nanti sejarah-sejarah yang di luar resmi berarti dianggapnya sejarah yang liar ya, atau padahal bisa jadi sejarah yang dianggap liar ini juga sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah pelengkap gitu loh. Jadi seperti itu gitu Mas. Pengaruh secara langsung atau enggak langsung pada kehidupan mungkin mahasiswa. Kalau pengaruh langsung sih kayaknya enggak ada lah ya, saya pikir ya, atau belum kerasa gitu ya istilahnya. Jadi itu kan hanya mungkin obrolan di tingkat konseptual ya. Kalau pengaruh secara keseharian jenengan terus tiba-tiba rokoknya jadi mahal ya enggak sih. Sih aman ya. Enggak lah itu kalau sampai ke situ ya. Tapi kan tetap harus dipantau ya, harus dipantau, diselidiki bersama. Ya biarlah mungkin teman-teman yang lebih mumpuni di bidang itulah yang mengawasi, karena sudah ada banyak ahlinya lah yang mengawasi hal-hal seperti itu. Karena toh yang mengerjakan ini juga para ahli, ada profesor doktornya, yang mengkontra juga para ahli, profesor doktornya. Ya sudahlah kita ikut memantau dari jauh saja. Termasuk saya juga posisinya begitu ya. Gitu Mas Arif. Baik, closing statement ya. Ya kalau saya sih kebiasaannya ngomong begini ya, bahwa masa lalu itu adalah kunci untuk memahami masa kini. Jadi jangan remehkan masa lalu, jangan tidak tahu sama sekali tentang masa lalu, karena masa lalu itu adalah kunci
supaya kita bisa mengerti masa kini. Karena saya tadi katakan bahwa masa kini itu tidak tiban, kota kita tidak tiban. Ya, supaya kita bisa tahu makna adanya bangunan-bangunan di kota kita, adanya jalan-jalan di kota kita, adanya kebijakan-kebijakan di kota kita, itu kadang-kadang hanya bisa kita mengerti ketika kita membaca masa lalu kota kita, gitu ya. Nah, dengan membaca masa lalu kota kita bisa tahu alur dulu, sekarang, dan yang akan datang. Apalagi tadi dengan judulnya Sejarah Masa Lalu untuk Sejarah Masa Depan. Artinya kita bukan hanya mau dengerin cerita atau didongengin cerita masa lalu, tetapi berangkat dari masa lalu itu kita mempersiapkan masa depan. Jadi masa depan yang kita siapkan berbasis hari ini dan masa lalu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan masa lalu, supaya kebijakan-kebijakan itu punya akar historisnya. Saya pikir gitu sih, Mas. Ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Teguh. Itu ya tadi kita nostalgia sejarah, teman-teman bisa merangkum sendiri, mendapatkan sebuah pemaknaan dan penghayatan. Yang terpenting dari ngaji sejarah sebenarnya di aspek penghayatan dan pemaknaan tadi. Melihat dari sosiokultural, artefak, kemudian hal-hal yang terlihat dan tidak nampak, kebiasaan itu menjadi warisan sejarah juga sebenarnya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa sejarah tidak bisa berhenti sampai di sini. Mari menyongsong masa depan dengan mengkaji sejarah masa lampau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Teman-teman sahabat semua dari Panjer School, dari sahabat PMII Kebumen, ucapan mohon maaf saya sampaikan kepada seluruhnya atas moderator yang saya bawakan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.